engkau dipanggil Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan keselamatan bagi dunia ini. Orang muda harus ikut terlibat. Orang muda tidak boleh hanya menyibukkan dirinya dengan segala sesuatu yang dia cari, yang dia membuat bahagia, yang membuat dia bisa membuat sesuatu dan sebagainya. Orang muda terlibat dalam kehidupan menggereja. Maka aminkan dalam hatimu, orang muda Katolik, bahwa engkau adalah gereja masa kini. Amin. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, maka karena kamu adalah gereja masa kini, maka dengarkan Tuhan yang memanggilmu. Dengarkan Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Dengarkan Tuhan yang menghendaki kamu melakukan sesuatu. Demi apa? Demi Dia. Ini, dengarkan. Maka supaya bisa mendengarkan, ya tentu saja harus dekat dengan Dia. Ya, tidak mungkin kita di saat Yesus makatai besok kita merdeka, tidak. Ya. Maka syaratnya supaya kita bisa mendengarkan, menangkap, dan tentu akan melaksanakan apa yang dikatakan Yesus, kita harus dekat dengan Yesus. Kita harus bersama dengan Yesus. Itulah penegasan dan penekanan dari Bapa Suci, dan itu adalah doanya untuk orang muda, karena Paus Fransiskus sungguh menitipkan gereja itu kepada orang muda, tanpa mengesampingkan peran dari orang tua kita tentu, tapi kalian, ke pundak kalian, ke dalam hati dan jiwa ragamu, Paus sungguh menyerahkan gereja ini. Maka pertanyaan di balik itu, masihkah ada kebanggaan kita sebagai orang muda Katolik? Masihkah kita sungguh mencintai gereja ini? Masihkah kita mau terlibat dengan gereja ini? Maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar di balik doa dari Bapak Paus, Bapak Suci untuk rekan-rekan orang muda. Maka masih banggakah kita sebagai orang Katolik? Masih banggakah saudara-saudari sebagai seorang Katolik? Ya, bangga. Ale sahak madiko de makan nang martangi yang ma di bagasan buarnya ma dohot na bering tong dohot anak dohton di perbadia. Amin. Memang tong tanda silang, ya. Memang tanda salib, tapi liling mon heran namang garutaha. Atau kalau tidak yang biasa pakai topi. Jadi sekali lagi, tanya dirimu baik-baik. Masih banggakah kamu sebagai seorang Katolik yang di pundakmu Bapa Suci menitipkan gereja ini? Maka oke, terima kasih kebanggaannya. Maka tunjukkan itu. Kita perlihatkan kebanggaan itu. Masihkah kita mau terlibat dalam kehidupan menggereja ini? Atau menutup mata, tidak mau tahu? Ya biarkanlah di situ. Sudah ada yang mengurus itu dan segala macam. Itukah yang masih bisa kita sumbangkan untuk gereja ini? Harusnya bukan. Kalau kita yang menyadari kita adalah bangga sebagai seorang orang muda Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, karena itulah juga dalam tanpa kita menjadi seorang beriman sekalipun, bahwa panggilan itu tetap ada bagi kita. Itulah yang kita konsep dengan bahasa bahwa manusia itu tidak pernah bisa hidup untuk dirinya sendiri. Manusia itu tidak berarti hanya untuk dirinya sendiri. Manusia itu makhluk. Manusia itu makhluk. Baik dipinggol ni dong ami. Manusia itu makhluk sosial. Unang sibuk kola dirim. Onak kola ko urusi. Lomo ni roham di uloko. Tidak. Manusia itu makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Bahwa manusia tidak akan pernah berarti tanpa ada manusia yang lain. Mangulu maho di hutanan, ya, di haranganan. Itulah kalau memang hanya untuk diri sendiri. Tapi kita semakin berarti kalau kita bersama dengan yang lain, ya. Bahasa filsafat itu saya ingat itu untuk terakhir masih lebih segar, ya. Bahasa filsafat mengatakan itu dengan jelas kepada kita bahwa saya ada bersama dengan adaan yang lain yang juga sama-sama mengada,
untuk menunjukkan keberadaannya di hadapan Allah Sang Pengada absolut. Ya. Saya ada bersama dengan yang lain yang juga seperti saya ada. Mereka itu ada, saya ada, mereka ada. Kita sama-sama menunjukkan ya sesuatu untuk menunjukkan keberadaan kita, menunjukkan bahwa kita itu ada, bukan tidak ada. Harus ada sesuatu, dan itu adalah aktivitas, itu adalah ekstensi kita. Menunjukkan itu dalam praktek hidup kita di hadapan apa? Di hadapan Allah Sang Pengada yang absolut. Saudara-saudari yang terkasih, satu moto hidup saya, walaupun tidak akan pernah sempurna, saya jalani adalah moto hidup saya apa? Bahwa kebahagiaan tertinggi untuk saya adalah ketika saya berarti untuk orang lain. Ya, itu yang saya berusaha berjuang, saya hidupi dalam perjalanan hidup saya. Saya semakin berarti, kebahagiaan tertinggi untuk saya ketika saya berarti untuk orang lain. Tapi mari teliti dengan baik kebiasaan-kebiasaan kita dalam praktek kebersamaan-kebersamaan, baik kebersamaan di keluarga, baik kebersamaan di sekolah, baik kebersamaan di OMK. Mari kita lihat akan berbeda satu dengan yang lain, akan berbeda. Ada OMK ini, ada kita ini ya, yang kalau boleh tinggal menerima, tidak perlu capek, tidak perlu memikirkan ini, tidak perlu mengambil ini dan segala macam. Kalau boleh berdalih, tapi setelah acara dia ada di situ. Ada yang begitu orang. Tapi ada juga orang yang mau sungguh terlibat, capek, ya. Segala waktu, tenaga, pikiran dia sumbangkan untuk apa? Untuk kebersamaan itu. Tapi ada orang sudah dilihat pun dengan mata, tapi masih dengan cepat dia mengalihkan ke tempat yang lain supaya tidak disuruh. Ini saya mau menggarisi supaya teliti dengan dirimu. Apa yang mau saya maksudkan dengan itu, saudara-saudari, rekan orang muda? Yang saya maksudkan adalah hati-hati dengan dirimu, teliti dengan dirimu. Memang dalam konteks kebersamaan, orang pintar itu, ahli itu tidak perlu dibutuhkan banyak orang, tidak perlu. Ya, untuk ahli dalam sebuah kebersamaan itu tidak perlu banyak. Satu orang cukup jadi ahli. Tapi yang paling dibutuhkan dalam sebuah kebersamaan apa? Pemberian diri, keterlibatan diri. Orang yang mau menanggung-jawabi dalam sebuah kebersamaan. Itu yang ditunggu-tunggu dan itu yang dicari oleh banyak. Dan mereka yang mempunyai banyak peluang. Syukurilah dirimu kalau kamu memang termasuk ahli. Boleh kamu sombong, boleh kamu hanya memfokuskan dirimu. Kalau kamu sungguh menyadari kamu ahli. Karena apa? Kamu akan ada pada posisi itu. Tapi kalau kita tidak akan pada ahli, ya, tidak pada situasi itu, maka mari kita, dengan apa kita dihargai, dengan apa kita berarti, dengan keutamaan itu, pemberian diri, bertanggung jawab, mau terlibat dalam kebersamaan. Yang saya imani dan saya berusaha hidupi adalah saudara-saudari, ketika manusia berusaha tidak terlibat dan bangga dengan ketidakterlibatannya dalam sebuah kebersamaan, maka pada saat yang sama dia sedang menempatkan dirinya pada posisi yang paling rendah sebagai manusia. Ya, sekali lagi, ketika kita ini bangga tidak terlibat dalam kebersamaan, tidak berbuat sesuatu kepada kebersamaan, hati-hati saudara-saudari, kamu sedang menempatkan dirimu pada posisi yang paling rendah sebagai manusia. Tetapi kamu banggalah dengan dirimu kalau kamu mendapati dirimu orang yang masih mau terlibat, orang yang masih mau capek, orang yang masih mau memberikan sesuatu untuk kebersamaan. Ketika kamu mendapati dirimu, syukurilah itu. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan kamu sedang menempatkan dirimu pada posisi yang lebih tinggi, yang paling tinggi dari kemanusiaan kita. Maka saudara-saudari, tanya kualitas diri masing-masing. Kita ini, aku ini dalam kebersamaan seperti apa? Ya, apakah saya orang yang dirindukan atau orang yang dijauhkan? Ya, alana adong do hitaon, ya, adong do suadong tanpa larong lapatan, dan adong pengaruh, ya. Ada yang begitu. Ada juga orang ini, ada juga kita ini. Ya tadi mereka itu asik cerita, bisa ketawa ketiwi dan segala macam, bergembira di sana. Tapi ketika datang ini jadi hening, diam, ya, bahkan bubar. Ada juga yang begitu. Ada orang yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam sebuah kebersamaan.
Ini adalah realitas, ini adalah kenyataan-kenyataan yang terjadi. Maka teliti dirimu, teliti kita masing-masing. Seperti apa kita? Saya harus mengatakan sekali lagi, syukurilah dirimu. Kalau kamu masih peka dengan hatimu, peka dengan kebersamaan, peka dengan sesuatu yang bisa kamu sumbangkan untuk kebersamaan. Tapi tangisilah dirimu kalau kamu sudah mulai tidak terlibat, tidak mau ambil bagian dalam sebuah kebersamaan. Tangisilah. Karena apa? Karena kita sedang menempatkan diri kita ke tempat yang paling rendah. Poin yang paling terakhir, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita meyakini di sini ada beberapa orang tua kita. Apa kebahagiaan tertinggi untuk orang tua kita? Mereka meyakini, dan saya yakin itu adalah kebahagiaan tertinggi itu adalah ada pada kita, anak-anaknya. Ya. Sadari itu saudara-saudara. Kebahagiaan tertinggi yang sungguh diharapkan oleh orang tua adalah kita menjadi orang yang baik, orang yang berguna, menjadi berkat, bukan menjadi sampah. Ya. Itu yang diharapkan, itu yang didoakan, itu yang diusahakan oleh orang tuamu, supaya kita boleh menjadi tanda sukacita, berkat bagi mereka di masa mendatang. Ya. Maka jadikan dirimu menjadi berkat. Ya. Jadikan dirimu menjadi berkat, jangan menjadi sampah. Sampah itu berarti sesuatu yang selalu dipikirkan orang tua, menjadi beban pikiran orang tua, selalu menguras banyak hal yang harus dipikirkan oleh orang tua. Tapi jadikanlah dirimu menjadi berkat. Maka sampai saat ini kira-kira apakah kalian sudah menjadi berkat? Itu menjadi pertanyaan untuk direnungkan masing-masing. Menjadi berkat, ada satu keyakinan kita bersama dengan Tuhan. Menjadi berkat, ada keyakinan kita kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan sungguh mengarahkan kita, membuat diri kita sebagai orang yang penuh berkat. Maka saya mengajak rekan-rekan orang muda, silahkan tutup matanya sebentar, tanya dirimu, sudah sejauh mana kamu sungguh menjadi berkat, atau kita masih beban, atau menjadi sumber persoalan stresnya orang tua kita. Apakah kita masih di tingkatan itu, atau kita memang sudah menjadi berkat? Maka saya mengajak, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, rekan-rekan orang muda, saya ingin menjadi berkat bagi orang tua, bagi banyak orang. Camkan, tanamkan itu ke dalam hatimu yang paling dalam. Aku ingin menjadi berkat, berkat berguna, membahagiakan bagi orang tua kita. Sambil kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan.